Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Halo guys, ketemu lagi di episode ketiga Belagu, Badai Bedah Lagu. Kali ini gua akan membahas tentang lagu yang paling gua nggak suka dari semua lagu yang pernah gua buat di band gua dulu, di Krispati. Ini lagu sebenarnya ya kenapa gua nggak suka, karena menurut gua chordnya, musiknya, liriknya itu bukan gua banget. Selain lagu ini adalah orderan dari salah satu soundtrack film. Pada saat itu tahun 2008 filmnya beredar, dan itu pun juga di-reject sama filmnya, ditolak gitu ya. Jadi lagu ini sebenarnya tidak terlalu mewakili perasaan gue atau mewakili hal-hal yang biasanya gue buat pada saat bikin lagu. Jadi kan kalau gue bikin lagu itu biasanya selalu ada kisah pribadi atau kisah orang lain yang cerita ke gue. Tapi lagu ini beda kasus nih. Lagu ini dipesan untuk sebuah soundtrack film. Inilah lagu yang akan gue bahas di Badai Belagu episode ketiga, Demi Cinta. Oke guys, lo barusan tadi udah lihat gambar video klip yang gue maksud, yaitu lagu Demi Cinta. Lagu ini beredar tahun 2008 di album ketiga Krispati, Tak Lekang Oleh Waktu. Merupakan single ketiga, kalau nggak salah ya, single ketiga sebelum single terakhir kita yaitu Tak Lekang Oleh Waktu. Video klip ini dibuat oleh temen gue, Reni Fernandes. Dan merupakan video klip yang ya mungkin menurut gue agak berbeda ya dengan video-video klip Krispati yang lain. Tapi gue melihat hasil video klipnya sih gue suka banget gitu ya. Meskipun lagunya gue kurang suka gitu. Jadi ceritanya gini. Pada saat tahun 2007 kita lagi persiapan, lagi tour tuh. Lagi tour album kedua, Kenyataan Perasaan. Gue lagi nyicil-nyicil seperti biasa gue nyicil bikin lagu. Pada saat kita sedang mau masuk lagu-lagu yang udah terakhir-terakhir nih pada saat mau album rekaman. Tiba-tiba ada telepon masuk dari salah satu produser film yang mengatakan bahwa menawarkan kepada Krispati untuk bisa menawarkan atau bisa dipilih lagunya menjadi sebuah original soundtrack film. Terus terang itu menjadi pengalaman pertama kita, terutama gue sebagai komposer. Pada saat itu lagu gue belum pernah dipakai di original soundtrack film. Film ini berjudul Radit dan Jani. Jadi Radit dan Jani ini dimainkan atau dibintangi oleh Vino Bastian dan juga Fahrani. Jadi pemirsa Badai TV, dua-duanya pernah menjadi bintang video klip dari Krispati, yaitu Tapi Bukan Aku, si Vino Bastian dan juga Fahrani di Bila Rasaku Indah Rasamu. Nah pada saat mereka minta lagu ini untuk masuk ke film mereka, terus terang lagu ini sebenarnya belum terlalu selesai-selesai amat gitu ya. Dan ternyata mereka memilih lagu ini untuk diusulkan ke produser filmnya atau mungkin ke eksekutif produser filmnya. Filmnya ini menceritakan tentang orang yang ya terpisah dari cinta sejatinya dan melakukan satu kesalahan besar, melakukan satu hal yang mengecewakan banget, sehingga pada saat dia kembali dia tidak bisa lagi menebus kesalahannya. Jadi dia benar-benar menyesal gitu, melakukan segala sesuatu yang mengecewakan, padahal dia kembali untuk menebus cinta sejatinya, dan itu dilakukan semua demi cinta. Kira-kira seperti itu. Nah gue sebagai pencipta lagu yang ya mungkin tidak biasa untuk mendapatkan order orang untuk gue maunya liriknya begini ya, gue mau tujuannya gini, karena gue lebih natural untuk menciptakan lagu. Akhirnya gue menciptakanlah lagu ini, berusaha untuk menyesuaikan dengan film ini yang akhirnya gue judulkan Demi Cinta. Nah, jadi teman-teman, Demi Cinta ini kenapa gue bilang gue gak suka? Karena dari intronya aja tuh sebenarnya gampang banget. Intronya kan dimulai cuma dari drum. Deg, tak, deg, dendem, maaf gitu doang kan. Jadi buat gue
terlalu simpel untuk bikin intro seperti itu dibanding lagu-lagu gue yang gue bikin untuk Krispati dengan intro-intro yang grande dan sebagainya. Kemudian dalam pola permainan pianonya itu cuma ada ini main dari E. Jadi pola begini nih buat gue terlalu sederhana pada saat itu. Karena gue biasa memainkan dengan progresi chord yang kemana-mana, tiba-tiba gue harus mengkompos lagu ini dengan triad E, B, cis minor, A minor, dan lain-lain gitu. Jadi ini gue ngomongin agak teknis. Kenapa? Karena memang gue pada saat itu agak kurang tertarik dengan aransemen lagu ini. Tapi di luar semua itu, ternyata lagu Demi Cinta ini menjadi anthem paling berbahaya di semua lagu-lagu Krispati. Terus terang, lagu ini menjadi anthem paling, ya bagi gue, paling gak disangka-sangka. RBT-nya itu puluhan juta download guys. Puluhan juta download hanya dari satu provider telepon pada saat itu. Tahun 2009. Di sini gue ada penghargaannya nih. Jadi ini yang ada di gue nih yang pada saat gue terima untuk 3 juta download. Padahal pada saat itu melebihi sampai puluhan juta download. Bentar lagi kita akan bahas lirik demi lirik yang ternyata menggambarkan film Radit dan Jani. Intinya adalah belum tentu lagu yang kita nggak suka itu belum tentu orang juga nggak suka. Bisa aja berbalik keadaan seperti yang gue alami. Terus terang pada saat gue bawain lagu ini dimanapun, di kabupaten, kelurahan, dan lain-lain, semua orang pasti nyanyi, apalagi pada saat refnya. Jujur, aku tak kuasa. Ini orang sadar dan nggak sadar semua nyanyi, men. Jadi ya gue bangga sama lagu ini akhirnya. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang liriknya. Judulnya tadi gue udah kasih tahu ya, judulnya adalah Demi Cinta. Kita masuk ke lirik pertama. Maaf, ku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu. Jadi tadi yang udah gue jelaskan di depan, lagu ini sebenarnya pengakuan dari seorang cowok yang memang minta maaf ke pasangannya. Ini sesuai dengan gambaran film ya, karena ini pesanan dari produser filmnya. Ini cowok mengatakan bahwa gue udah sering menyakiti lo dan gue udah sering mengecewakan lo. Itu. Lanjut, bahkan ku sia-siakan hidupku dan ku bawa kau seperti diriku. Jadi gini, menyia-nyiakan hidup dan memaksa pasangannya untuk menjadi seperti dia. Kadang-kadang dalam sebuah hubungan kan harusnya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Tapi dalam lagu ini cowok udah nyia-nyiain hidup, dalam tanda kutip pada saat itu mungkin menurut informasi filmnya ada pemakaian narkoba juga di situ. Dan dia membawa ceweknya seperti dia gitu. Dan ku bawa kau seperti diriku. Jadi intinya tuh ngajak orang untuk ngaco juga gitu loh. Udah ngecewain hidup, udah nyakitin, dan ngajak orang untuk menjadi seperti yang dia lakukan. Ya. Kemudian, walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Nah ini lebih ke ceweknya ya. Jadi ya lo lakukan ini semua, meskipun hati gue menangis melihat lo melakukan ini semua. Tapi lo harus tahu bahwa apa yang gue lakukan ini semua adalah demi cinta. Jadi ceweknya ini benar-benar menjaga hubungannya nih sama cowok ini, meskipun cowok ini menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tidak-tidak. Oke, lanjut. Akhirnya juga harus kurelakan kehilangan cinta sejatiku. Pada akhirnya semua ini sia-sia dan semua ini selesai. Dan dia harus mengakui bahwa ya nih cowok akhirnya harus kehilangan cewek ini. Ya kan? Segalanya telah kuberikan juga semua kekuranganku. Segalanya telah kuberikan juga semua kekuranganku. Artinya gue udah pol-polan nih. Sampai kekurangan gue pun gue kasih kepada lu. Tapi lu gak bisa untuk membahagiakan gue. Gue harus pergi. Ini lebih ke posisi ceweknya ya. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Nah dirinya ini antara dia dengan pasangannya dia. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang kalau memang ini harus terjadi dalam sebuah perpisahan,
Ini memang sudah yang terbaik. Dan untuk menerima keputusan itu, cewek ini melakukan semuanya demi cinta. Oke, gue ulang lagi nih, sedikit bukan ulang liriknya, tapi dari lirik pertama sampai menjelang ref, ini sudah menggambarkan bagaimana terjadinya perang batin antara si pasangan ini, si cowok ini dan si cewek ini. Dimana cowok ini memaksakan kehendaknya membawa dia ke dalam kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang negatif. Tapi ceweknya ini berusaha untuk menyamakan persepsi, oke, gue ikutin lo. Tapi akhirnya kesabaran juga ada batasnya. Dan dia harus pergi. Oke, kita masuk ke ref. Nah ini ref yang paling anthem ya. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Di dalam film ini digambarkan bahwa ada satu perpisahan terakhir. Ada satu perpisahan terakhir yang mana si cowok ini benar-benar harus melepaskan ceweknya, dan kalau tidak salah pada saat itu mereka ini sudah punya anak, dan mereka benar-benar harus berpisah dan melepaskan pasangannya pergi untuk membawa anaknya. Dan genggam tangannya itu ya genggam tangan anaknya itu. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Jadi pada saat dia genggam tangan anaknya dan tangan pasangannya pada saat perpisahan itu, sudah dipastikan mereka tidak akan bertemu lagi. Nggak tahu akan bertemu kapan, tapi yang jelas untuk saat ini mereka tidak akan bisa kembali. Bila nanti esok hari kutemukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Ini cowoknya akhirnya kembali kepada jalan yang benar, tapi sudah terlambat. Setelah perpisahan tadi yang dia megang tangan anaknya dan megang tangan pasangannya, berapa puluh tahun kemudian dia kembali lagi dan mendapatkan anaknya sudah besar. Anaknya sudah menjadi dewasa dan dia tidak bisa kembali untuk bersatu lagi. Dan akhirnya dia bilang, kalau seandainya nanti gue melihat kalian bahagia dengan siapapun, izinkan gue menitipkan kisah cinta gue, yaitu buah hatinya dia, kepada pasangannya untuk selamanya. Jadi demi cinta ini menurut gue adalah sisi positifnya adalah cowoknya ini benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa menjadi laki-laki sejati. Tapi dia dengan kerelaan hati menerima pasangannya bahagia dengan orang lain. Bahkan dibesarkan anaknya dengan orang lain. Tanpa harus mengekang atau tanpa harus memaksa untuk memiliki lagi. Ini positifnya. Dan dia benar-benar berjiwa besar untuk menerima kekalahan. Tapi negatifnya daripada lagu ini ternyata memang sulit bagi gue untuk menciptakan lagu yang memang harus disesuaikan dengan film. Tapi yang mengherankan, lagu ini bisa booming banget. Bahkan di semua klub, di semua bar, di semua panggung off air, on air, kabupaten, kelurahan, kecamatan, atau apapun yang sudah pernah kita datengin. Lagu ini termasuk lagu yang paling banyak dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu gua dan juga penggemar Krispati. Jadi teman-teman, jangan pernah menganggap dengan apa yang kalian lakukan belum tentu orang lain tidak bisa menerima. Coba dulu dan jangan sampai kehilangan momen apapun seperti yang sudah terjadi pada diri gua. Kalau seandainya pada saat itu lagu ini gua tolak untuk dijadikan sebagai single, meskipun ya lagu Demi Cinta ini di film ini ditolak, guys. Jadi produser Radit dan Jani tidak jadi mengambil lagu ini sebagai soundtrack. Pada saat itu gue kecewa sih. Sebagai pencipta lagu, gue udah bikin capek-capek gitu. Tapi akhirnya ditolak nih sama produser filmnya. Tapi ternyata rezekinya lain. Ternyata Demi Cinta ini menjadi booming banget, bahkan sampai puluhan juta download. Bahkan 2 penghargaan Anugerah Musik Indonesia gue terima bersama dengan Krispati di 2009 sebagai grup pop terbaik, dan juga gue sebagai keyboardis terfavorit SCTV Music Award 2009 karena lagu Demi Cinta. Oke guys, sampai ketemu lagi di lagu berikutnya. Ingat, karya yang akan menghidupkan kita seterusnya. Panggung bisa hilang, tapi karya tidak akan lekang dimakan waktu. Aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang
terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita, kisah cinta kita selamanya. Sampai ketemu guys. Jangan lupa di Shockbreaker channel Badai TV. Peace.